Afu, ini tadi ada satu dari netizen kita, penonton kita yang menyebutkan yang penting tuntutan rakyat 17+8 dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Nah sejauh ini tuntutan itu draftnya sudahkah ada yang mau menyerap aspirasi itu? Apakah mungkin dari DPR atau mungkin dari pihak manapun begitu, dari pemerintah? Ya, jadi kami memang mencoba jalur formal maupun informal dalam menyampaikan tuntutan rakyat ini. Tentu saja secara informal, semua yang sudah banjir di sosial media ini gitu ya, yang kami percaya harusnya sudah sampai ke pihak-pihak tertentu. Tapi secara formal pun hari ini kami sudah menuliskan surat tuntutannya dan disampaikan ke pimpinan DPR secara digital sih, tapi maksudnya sudah diterima gitu. Dan lewat karena negara ini di-run oleh WhatsApp ya, lewat WhatsApp ini juga saya tahu ada konten yang sama sudah di-forward lah ke para mungkin pimpinan-pimpinan partai maupun politisi lah atau pejabat gitu ya yang menerima gitu. Tapi sejauh ini respon yang kami terima pada umumnya lebih ke terima kasih, baik dilihat gitu. Tapi memang kami sedang mengupayakan untuk ada audiensi secara langsung dengan pimpinan DPR. Nah, tapi Mbak Diana yang perlu kita garis bawahi juga, kami sebagai penggerak ringkasan 17+8 ini ingin bahwa yang duduk bersama DPR itu bukan kami, tapi justru orang-orang yang hak-haknya perlu diperjuangkan, yang memang poin dari tuntutan ini gitu kan, apakah itu buruh, tadi guru nakes dan sebagainya, ojol di dalamnya, kemudian juga para demonstran mahasiswa, kemudian para korban-korban kekerasan, tadi keluarga yang terdampak oleh kekerasan, nah mereka yang harusnya lebih dahulu ditemui oleh anggota DPR ini gitu. Jadi kami juga melihat kalau memang ada itikat dari DPR untuk bertemu dengan kami tidak ingin ini menjadi sekedar elit ketemu elit, jadi bukan anggota DPR ketemu influencer gitu, tapi memang ingin benar-benar kami menjadi perpanjangan mulut saja gitu untuk benar-benar masyarakat LSM juga ya yang banyak bergerak di sini justru yang bertemu lebih dahulu dan didengarkan aspirasinya gitu. Oke, ini kan sebenarnya deadline-nya di tanggal 5 September ya, tapi sepertinya sejauh ini belum ada yang terchecklist ya? Atau sudah ada nih? Mungkin yang bagian partai politik kan ada yang memberhentikan atau memperkenakan sanksi gitu ya, itu sudah ada. Tapi memang yang kegagalan yang paling besar, yang trennya malah sebaliknya kita lihat itu memang yang terkait dengan kepolisian ya. Karena tadi bukannya deeskalasi, bukannya seperti ini spesifik ya kita minta bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, juga hentikan tindakan represif, tapi kita malah masih lihat yang sebaliknya. Dan betul tadi yang Buya sampaikan terkait dengan, jadi SOP-nya nih apa gitu. Yang kami tahu ketika kami cari tahu ternyata SOP-nya itu ada harusnya, tapi mungkin tidak dipublikasikan secara umum dan belum tentu ditaati. Dan kami ngerasa ini harus kita tarik balik ke akademi polisi itu seperti apa ya gitu, karena intuisi mereka ketika ada mahasiswa berperilaku A kemudian saya pukul, itu kan intuisi yang dilatih pasti. Apa bentuk training yang berorientasi kekerasan, alih-alih training yang berorientasi deeskalasi dan berorientasi mengamankan masyarakat atau rakyat tadi gitu. Karena saya kira ada reform serius bukan hanya pada kepemimpinan Polri, dan maksud saya bukan satu orang ya, tapi kepemimpinan leadership pada umumnya pada posnya masing-masing, maupun dalam kita menyiapkan angkatan kepolisian kita. Jadi angkatan baru nih harus kita train ulang supaya logika melayani masyarakatnya, melindungi masyarakat harus berbeda, harus ada yang berubah secara signifikan ke depan. Oke.